A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna was-sabata idza syi'ta sahla. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Fasayakfikahu Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam keberapa ini? Hah? Kita malam keberapa ini? Malam ke-28. Hah? 28 atau 29? Tergantung Muhammadiyah atau pemerintah, bukan NU. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan hidup. Di antara kenikmatan yang Allah berikan pada malam hari ini, di sisa-sisa perjumpaan kita dengan Ramadan, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di rumah Allah ini dalam rangka menjalankan aktivitas amal soleh dan amal ibadah. Dan bagian dari amal soleh itu adalah sholatnya kita di awal waktu, kemudian dilakukan secara berjamaah, wabil khusus bagi yang laki-laki, kemudian dilanjutkan dengan sholat isya, dan kemudian sebentar lagi kita melaksanakan sholat sunnah tarawih. Maka kebahagiaan bagi kita Bapak Ibu ketika kita masih berikan kesempatan, kemampuan. Ada orang sempat tapi tidak mau. Nah, ini berat ini. Ada kesempatannya, ada waktunya, ada tapi nggak mau. Orang kalau nggak mau itu susah. Betul Bu? Ibu dibelikan suami baju warna pink, karena menurut suami pink itu identik dengan wanita. Ternyata ibu sukanya ungu, ya, karena lagi tren pengennya ungu. Ketika ibu memakai pakaian berwarna pink, dipakai, tapi terpaksa. Maka wajib bagi kita ketika melakukan amalan ibadah itu mau dulu. Mau ini akan melahirkan mampu. Kalau kita sudah mau, insya Allah kemampuan itu akan keluar dari energi kita. Tapi kalau dari awal kita sudah tidak mau, maka badan itu akan mengikuti. Suruh datang ke majelis taklim, nggak mau dari awal, itu akan segala tarasum, yang lemes lah, yang sakit perut lah, yang kapalopaniang lah, nah, semua terasa. Itu menunjang nggak mau tadi. Jadi alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan, kemauan kepada kita, baru kemampuan. Mampu ini bisa jadi terhalang karena memang kita sakit atau karena cuaca misalnya. Tapi sepanjang tidak ada yang menghalangi, kalau sudah mau insya Allah dia akan berangkat. Kita kalau pengajian bulanan, ya kan, tempatnya jauh-jauh gitu kan. Tempat abang kita nih di mana Bang? Karanganyar itu kan jauh.
Tapi karena memang mau tadi dan silaturahim tadi bingkainya, maka yang jauh itu jadi dekat. Jadi alhamdulillah Ramadan atau Allah mempertemukan kita dan kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Sehingga kemauan itu harus muncul dalam diri kita. Yang pertama. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini menghitung hari. Kalau dia bisa dibahasakan sebagai sahabat kita, dia sudah mulai mempersiapkan dirinya untuk pulang. Kemudian kita akan menyapa Ramadan itu, mau kemana? Saya akan pulang. Karena saya sudah mukim di sini selama kurang lebih 1 bulan. Kemudian Ramadan melambaikan tangan perpisahan kepada kita. Sambil kemudian Ramadan berkata, aku akan pergi dalam jangka waktu yang panjang. Kurang lebih 11 bulan. Dan aku pasti kembali. Aku pasti kembali. Jadi Ramadan itu, walaupun dia pergi dalam 11 bulan, tapi pasti dia akan kembali. Jadi gak usah takut. Justru yang kita takutkan adalah pada saat Ramadan itu kembali, kita masih ada gak di dunia? Kan itu masalahnya. Kenapa? Karena kita punya segala makhluk yang bernyawa itu punya batasan usia. Sementara Ramadan itu akan berjalan terus sampai anak cucu kita. Ramadan itu akan datang dengan segala kemuliaan, keberkahan, keistimewaan, ampunan Allah. Pertanyaannya adalah, apakah Ramadan tahun depan kita masih ada di dunia? Apakah Ramadan tahun depan ketika datang kita masih sehat? Apakah ketika Ramadan itu datang kepada kita, kita masih kuat menjalankan ibadah? Maka kenikmatan yang Allah berikan, kesempatan yang Allah buka kepada kita ini, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Satu ketika Tolha bin Ubaidillah, beliau bermimpi. Dalam mimpinya beliau bertemu dengan 2 orang sahabat yang baru masuk Islam. Sahabat yang pertama begitu senangnya luar biasa. Ini waktu yang saya tunggu-tunggu. Kapan saya mau masuk Islam? Alhamdulillah datang Nabi dengan risalahnya, memberikan petunjuk kepada saya untuk bisa masuk ke dalam agama. Maka saya tidak akan menyia-nyiakan waktu yang ada kecuali dalam rangka beribadah kepada Allah. Dan puncak tertinggi hal yang beliau inginkan adalah mati di atas jalan Allah. Sahabat yang kedua tidak mau kalah. Beliau mengatakan, ini juga waktu yang saya tunggu-tunggu. Bagaimana Allah memberikan hidayah petunjuk kepada saya untuk bisa masuk ke dalam agama Allah ini dengan penuh sukacita. Dan saya akan berusaha sekuat tenaga melakukan amaliyah ibadah sampai akhir hayat hidup saya. Saya akan berjuang tidak hanya sekedar dengan jiwa saya, raga saya, tapi harta yang saya punya. Karena sahabat yang kedua ini memiliki finansial yang lebih baik daripada sahabat yang pertama. Tapi cita-cita mereka sama, Bapak Ibu. Melakukan amalan ibadah sepenuh hatinya, sepenuh jiwanya, dan kemudian berharap menjemput kematiannya di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi takdir Allah berkata lain antara sahabat yang pertama dengan sahabat yang kedua. Sahabat yang pertama ini berjuang sama-sama perang dengan sahabat yang kedua. Tapi takdir Allah berlaku kepadanya, beliau meninggal dalam keadaan syahid fi sabilillah. Dan orang yang meninggal dalam keadaan syahid fi sabilillah,
tidak ada ganjaran yang paling baik kecuali dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang syahid, ya, syahid akhirat, ketika dia berjuang di atas jalan Allah, maka para ulama mengatakan jasadnya tidak perlu dimandikan, biar darahnya menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang syahid dunia. Siapa mereka? Contohnya seperti ibu atau wanita yang melahirkan. Ketika dia melahirkan sampai kemudian akhirnya dia menjemput kematiannya, maka insya Allah dia syahid dunia. Ada orang yang meninggal karena kecelakaan. Ada orang yang meninggal karena tenggelam. Atau pemadam kebakaran, dia bantu orang ya memadamkan api, kemudian dia terbakar, dia meninggal dunia. Maka dia termasuk ke dalam syahid dunia. Bergantung dari niatan tadi. Ya, niat itu menjadi penentu, Bapak. Jadi walaupun dia pemadam kebakaran, kalau niatnya nggak diluruskan karena Allah, ya paling dia hanya dapat pujian di hadapan manusia. Di hadapan Allah dia tidak punya nilai apa-apa. Tapi kalau niatnya sama lillahi ta'ala, yang satu berjuang yang di medan tempur meninggal fisabilillah, yang satu meninggal dalam keadaan memperjuangkan dirinya atau orang lain agar selamat dan lain sebagainya, yang kemudian imbasnya kepada dirinya yang menyebabkan kematian, maka disebut dengan syahid dunia dan wajib dimandikan seperti orang pada umumnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dua sahabat ini sama-sama meninggal dunia, sahabat yang kedua meninggal 1 tahun sesudah sahabat yang pertama, tetapi di dalam mimpinya Tolhah melihat ada orang yang keluar dari pintu surga menjemput sahabat yang kedua ini. Jadi bukan sahabat yang pertama. Didatangi dulu sahabat yang kedua, dibawa sahabat ini masuk ke dalam surga. Setelah itu keluar lagi dia, baru menjemput sahabat yang pertama. Baru kemudian masuk ke dalam surga. Sedangkan Tolhah ketika dia sudah datang mendekati pintu surga itu, kemudian ditahan oleh laki-laki ini sambil kemudian berkata, "Dah, nanti," katanya, "kamu pulang dulu karena waktumu belum ada, atau hari ini bukan waktu." Akhirnya pulang. Terbangun dia dari tidurnya, dia ceritakan kepada para sahabatnya. Sampai-sampai sahabat ini geleng-geleng kepala. Kok bisa? Sahabat yang kedua ini dulu masuk ke dalam surga dibandingkan sahabat yang pertama. Sampai kemudian akhirnya mereka mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian bercerita. Jadi Tolhah bin Ubaidillah menceritakan kisah mimpinya dan kemudian melihat tanggapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mendengar mimpinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum, lalu kemudian beliau mengatakan, "Afatu'jabu." Takjub itu takjub ya. Terus apa yang kalian takjubkan? Apa yang kalian herankan? Bertambah rasa ingin tahu para sahabat. Lalu kemudian, "Ya Rasulullah, bagaimana mungkin sahabat yang kedua ini lebih dulu masuk surga, sementara sahabat yang pertama ini meninggal fisabilillah?" Nabi mengatakan, "Bukankah si fulan ini atau sahabat yang kedua ini diberikan tambahan waktu 1 tahun sesudah sahabat yang pertama?" Kemudian mereka mengatakan, "Tentu ya Rasulullah." Lalu kemudian bayangkan ketika dia diberikan 1 tahun lebih lama daripada sahabat yang pertama,
sahabat ini dia sholat 5 waktu sehari semalam. Dia melaksanakan ibadah yang sunnah. Dia sholat tahajud. Dia beristighfar kepada Allah. Dia berinfak. Dia bersedekah. Bahkan dia dipertemukan dengan bulan Ramadan yang nilai kemuliaannya luar biasa, lebih dari 700 kali lipat. Bahkan sahabat ini mendapatkan malam Lailatul Qadar. Yang kemuliaan malam Lailatul Qadar ini sama seperti orang yang melakukan amal kebaikan selama 1000 bulan atau 83 tahun. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perumpamaan al-farqu baina tsani wal ula wal awal. Perbedaan antara sahabat yang kedua dengan sahabat yang pertama ini, bainas samai wal ardi, tidak ubahnya seperti langit dan bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah kemudian para sahabat termasuk Tolhah memahami bahwa ternyata jihad fi sabilillah memang ganjarannya surga. Tapi tingkatan surganya atau banyaknya amalannya itu bergantung. Maka digambarkan oleh Nabi dengan gambaran sahabat yang kedua lebih dulu masuk ke dalam surga, dan perumpamaannya antara langit dan bumi Allah ini memberikan peluang dan kesempatan kepada siapa saja, bahwa walaupun kita tidak meninggal di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena di Indonesia ini belum wayahnya, ya, belum makomnya jihad fisabilillah. Ya, tidak seperti di Palestina, ya, atau di negara-negara Islam yang ditindas. Maka membela negara, membela agama, insya Allah ganjarannya syahid. Kalau kita kan masih sholatnya masih bebas, ya Bu. Ibu mau sholat di Munawarah boleh, mau sholat di Darul Aman boleh, istisomah boleh, nggak ada yang melarang, dan bebas, tidak ada tekanan dari siapapun. Maka belum makomnya kita ini ya masuk dalam kategori jihad fisabilillah dalam hal berperang. Tapi jihad fisabilillah, ya, ketika melaksanakan ibadah shaum itu jihad juga. Bagaimana kita menjaga diri kita, meredam hawa nafsu kita, ya, kemudian mengikuti aturan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh kecintaan, ini bagian dari jihad kita. Atau bahasa lainnya adalah mujahadah. Ya, mujahadah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi jihad itu artinya bersungguh-sungguh. Mujahadah itu artinya bersungguh-sungguh. Maka orang yang bersungguh-sungguh dalam ketaatan kepada Allah, wabil khusus Ramadan ini ditambah dengan sisa waktu yang harusnya kita bisa manfaatkan dalam rangka beriktikaf, maka ini disebut dengan mujahadah atau jihad perjuangan kita. Maka ibu-ibu kalau suaminya mau iktikaf jangan dilarang-larang. Ya Bu, kan tinggal sehari lagi ya. Tinggal sehari lagi. Jangan dikasih perbandingan, kalau kamu pergi kamu gak sayang sama saya. Nah, mau keluar kamu, kita putus hubungan. Nah, ya. Atau kamu gak sayang lagi sama saya, bela-belain kamu nongkrong di masjid, ya Allah nongkrong di masjid. Ya, padahal niatnya beriktikaf, memperbanyak ibadah. Yang ibu-ibu juga boleh di rumah kan gitu. Perbanyak ibadah, perbanyak zikir, perbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah, ya kan? Perbanyak membaca Al-Qur'anul Karim dan lain sebagainya. Maka ayo Bapak Ibu, tinggal 1 hari ini, ya, maka maksimalkan. Kalau pemerintah 2 hari ya, maka maksimalkan waktu kita dalam rangka beribadah kepada Allah. Suruh suami kita, ya, suruh anak-anak kita. Yang para suami jangan soleh sendirian. Ya, surga itu juga bukan untuk kita sendiri, ya, tapi bagaimana kita menularkan kesolehan kita, kebaikan kita kepada
anak kita kepada istri kita. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ashrul awakhir min Ramadan. Jadi Nabi ketika masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, apa yang beliau lakukan? Syadda izar, mengencangkan sarungnya, mengencangkan ikat pinggangnya. Apa Nabi pakai ikat pinggang dulu? Enggak. Apa Nabi pakai sarung? Enggak. Pakaian Nabi itu rata-rata gamis kan begitu ya, jubah kan begitu. Tapi maksudnya apa? Beliau ingin menyingkirkan atau mempersempit ruang di mana membuat dirinya tidak maksimal dalam beribadah kepada Allah. Jadi kalau makannya terlalu banyak, kurangi. Karena kalau banyak makan itu takantua. Kalau sudah takantua, talalo. Ya, kalau sudah talalo, berapa waktu yang terpakai atau tidak bisa kita manfaatkan dalam kebaikan itu. Dan yang terakhir, luruskan kembali niatan kita kepada Allah. Karena pada hakikatnya amal yang kita lakukan itu bergantung pada dua hal. Yang pertama, Allah ridho enggak dengan amal kita. Itu yang penting. Allah ridho enggak dengan amal yang kita lakukan. Maka luruskan niatan kita. Maka para ulama mengatakan sikap khawatir yang bercampur di dalamnya ar-raja wal khauf, perasaan berharap dan perasaan takut kalau amal yang dia lakukan itu baik menurut dirinya tapi belum tentu baik menurut Allah. Maka berdoa kepada Allah supaya kita bersungguh-sungguh dan kita memastikan bahwa Allah ridho dengan amal yang kita lakukan. Dan yang terakhir adalah apakah Allah mengampuni dosa-dosa kita? Apakah Allah mengampuni dosa-dosa kita? Sebanyak apapun. Seorang ulama, seorang yang soleh, Fudail bin Iyad mengatakan, kalaulah Allah memberitahukan kepadaku satu saja dari sekian banyak amal ibadah yang kulakukan, ada satu yang diterima oleh Allah, maka itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka Bapak Ibu, ayo sama-sama kita meluruskan kembali niatan kita. Tidak hanya Bapak Ibu, tapi pribadi saya sendiri. Bagaimana kita memaksimalkan waktu yang ada dalam ketaatan kepada Allah. Sambil kita berdoa, semoga Ramadan tahun ini Ramadan yang terbaik. Semoga Ramadan ini bukan Ramadan yang terakhir. Dan kita dipertemukan dengan Ramadan tahun berikutnya dengan kualitas iman dan Islam yang lebih baik. Amin Allahumma amin. Demikian hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.